Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Surat Al-Taharah, kitab menjelaskan tentang rahasia bersuci atau jadi setiap kitab Kutubul Fikih itu mesti dimulai dengan babut Thahar. Artinya apa? Setiap kita melakukan ibadah, ya memang syarat utama harus suci, bersih, suci. Kenapa? Karena kita mau menghadap kepada Allah yang Maha Suci. Qala ta'ala ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Qala berfirman Allah Ta'ala, ma yuridu tidak menghendaki sapa Allah liyaj'ala untuk menjadikan sapa Allah 'alaikum min atas sirake man alaikum min harajin dari kesulitan, walakin tetapi yuridu menghendaki sapa Allah liyutahhirakum untuk tujuan membersihkan sapa Allah itu insyaallah. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini Allah sudah jelas mengisyaratkan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Allah tidak menghendaki kalian akan menghadapi kesulitan min harajin, ya, walakin yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah berkehendak untuk membersihkan kalian semua. Artinya apa? Dalam konteks fikih, tathhir, bebersih itu merupakan syarat mutlak. Ada bersih, ada suci, ya, beda ya. Ada bersih, ada suci. Suci belum tentu bersih, ya. Bersih juga belum tentu suci. Kriteria najis itu 3. Najis itu ada 2. Najis hukmi, ada najis aini. Najis hukmi itu artinya najis, benda yang terkena najis tapi najisnya tidak kelihatan. Kayak misalnya karpet terkena pipis nggak kelihatan kan? Nah, itu disebut najis hukmi. Ada najis aini. Kalau najis aini berarti karpet terkena benda najis, telek misalnya atau apa, kelihatan najisnya. Kalau najis hukmi itu berlaku 3 kriteria. Pertama, launun, rihun, ta'mun. Kalau kita melihat karpet, kita tidak melihat yang aini, tidak ada benda najisnya, ini bisa jadi hukmi. Kok tahu hukmi apa? Cirinya 3. Pertama, bau, ya, nggak kelihatan tapi bau bersih. Nah, itu berarti meskipun nggak kelihatan tapi berarti najis. Atau launun, warnanya berubah, lainnya hijau seger, kok ini si hijau agak kekuning-kuningan, misal gitu ya, berarti sudah terkena najis. Nah, yang terakhir ini tokmu, rasanya. Tapi ini nggak perlu ya, saya kira nggak perlu. Tapi ini kriteria dalam fikih seperti itu. Ada bau, warna, dan rasa. Kalau itu tidak ada, tidak terdeteksi, maka ini hukumnya suci.
meskipun akeh beletui. Nah, itulah hebatnya Islam, ju'ilat liyal ardu masjidan. Semua hamparan di bumi ini bisa kita sholati asal tidak ada dua hal itu. Bapak Ibu mau sholat di mana saja, di halaman itu, yang penting dua itu tidak ada. Bumi dan air tidak ada suci. Gak ada air, gak ada bumi suci. Mau kotor kayak apa gak ada masalah. Ya, beda kalau kotornya ya kotoran, lagi. Yang jelas kotor beleduk atau apa suci. Ya, yang penting tidak kelihatan. Nggak perlu pakai mikroskop, nggak perlu. Yang penting nggak kelihatan atau tidak ada baunya, tidak ada perubahan warna. Berarti ini suci. Itu namanya taharah dalam fikih. Nah, Mau'izatul Mu'minin ini dari Ihya, taharahnya bukan hanya di tingkat fikih tapi di tingkat hati juga nanti, ya. Nah, Allah dalam hal ini, hal haraj itu kesulitan pertama apa? Kesulitan fikih. Kalau kamu sholat tidak memenuhi syarat suci, ya, maka kamu sholatnya tidak diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, berarti kamu dianggap tidak sholat. Orang yang tidak sholat hukumnya apa? Dijelas secara fikih dia dosa, tapi dia berarti dosa itu artinya apa? Dia jauh dari rahmat Allah. Konsekuensi dari jauh rahmat Allah itu apa? Hidupnya itu haraj. Hidupnya itu akan selalu menemukan kesulitan. Ya. Kalau dia itu tidak menjalankan ibadah, hidupnya akan selalu menemukan kesulitan dalam hidup itu. Ya, no problem dalam hidup itu. Sehingga harus sumpah lupa itu bagian dari kita jauh dari rahmatnya Allah. Cirinya begitu. Gak perlu kita nyeneni soalnya, gak perlu. Wah, itu gara-gara gak perlu. Itu gara-gara awalnya dewe. Hidup itu kan dari diri kita, bertanggung jawab atas diri kita, gak ada hubungannya dengan orang lain. Orang lain itu juga punya problem sendiri-sendiri, gak usah ditambah problem kamu. Lah fokusnya oleh orang lain yang salah itu berasal dari diri kita. Makanya Allah menghendaki yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Kalau kamu bersih, suci, diterima sholatnya, berarti kamu mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala itu artinya mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau dapat rahmat, padang hidup kamu. Padang itu artinya apa? Meskipun kamu itu bermasalah, tapi masalah itu tidak sampai membuat hidup kamu itu rusak. Itu bedanya. Orang yang beriman dan tidak beriman, di sana bedanya. Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah dan tidak, bedanya ketika mendapatkan masalah. Kok ruwet? Itu berarti dia jauh dari rahmat Allah. Bukan berarti orang beriman tidak dapat masalah. Semua orang hidup itu pasti mendapatkan masalah. Milih hidup aja udah masalah. Apalagi milih mati, buat apa masalah? Gak mari-mari, dikira gak ditunggu malaikat mungkar nakir loh. Tambah ruwet lagi gitu. Ya. Liyutahhirakum, untuk agar kamu suci bersih, sehingga kamu layak mendapatkan rahmat dari Allah. Wa qala ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ini konteks sosial. Fihi ikut tetap di dalam masjid rijalun, beberapa orang, yuhibbuna kan senang sekorija an yatatahharu, untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, Allah senang orang yang suci. Artinya kalau kita ingin disenangi oleh Allah, kita harus suci. Suci dalam artian fikih. Fikih itu adalah sesuatu yang kelihatan, itu fikih.
Saya lihat, saya sampaikan beberapa kali, Bapak Ibu kalau makan di warung ada ayam utuh, kalau ingin selamat, ingin aman, jangan dilihat lehernya, jangan dilihat. Kalau Bapak Ibu kepo, resikonya kepo itu begitu. Saya tak telur lehernya, ternyata dicukil batang, bangkai. Ya, paling kalau ngobrol tak telur ayam, fikir aman. Apalagi diurus, ini siapa yang dulu baca Bismillah, waduh, itu investigator, fikir ya. Yang nampak saja, kalau nggak kelihatan ya sudah, kita yakini ini yang jual orang Islam, yang nyembelih pasti Islam, memenuhi syarat. Baca Bismillahirrahmanirrahim, terputus 3 salurannya, saluran nafas, saluran kerongkong, dan saluran makanan. Cirinya putus itu mesti melebar. Kok bolong? Nah itu sudah itu. Artinya apa? Ini bangkai. Ketika ayam yang nongkrong itu bangkai, maka sekitarnya kena hukum bangkai. Itu ya, Bapak Ibu hati-hati. Apalagi masaknya dalam satu wadah, ya kan? Mestinya ada warung ada wadah. Kamu kena kabeh. Makanya paling aman, udah warung jauh-jauh aja ada ayam, yuk ayam. Kalau saya telur pakai kabeh. Karena termasuk saya pengalaman, udah lapar-lapar di tengah perjalanan malam-malam itu kok nemu warung, berhenti pinggir jalan. Kok ya Allah, kok dilarang, lah apa saya kok delok itu gitu kan. Kok gak delok bodongnya, delok apa gitu. Langsung datang otomatis ya. Perhatian itu langsung ke ayam, kan langsung ke atas. Ya sudah 14. Itu ya, itu hukum fikih, hukum yang nampak. Ini hati-hati, di masyarakat kita masih banyak terjadi ya, sekedar dicukil. Karena saya sudah pernah melakukan pelatihan juleha, dulu sebelah halal itu, ada yang ngaku, iya Pak saya itu. Loh kenapa Bapak lakukan? Kalau saya sebelah begini Pak, pelanggan saya tidak mau. Alasannya apa? Tidak indah. Loh, nah itu di Jogja loh Pak Ibu, saya cerita Jogja. Jadi saya terpaksa saya gitukan Pak, daripada akan dibeli saya. Udah pragmatis masyarakat. Kita yang harus hati-hati dan kita sampaikan ke masyarakat. Jadi saya itu sering sekarang melakukan kegiatan itu karena itu yang paling penting. Yang kedua, bakso. Bakso itu kritisnya apa? Apa sebenarnya? Giling dagingnya itu. Itu ini termasuk saya bawa ini penilaian ini. Pengalaman pasar sudah sejauh udah dia masuk. Tapi nggak beli, cuma masuk itu. Jadi penggilingan itu Bapak Ibu, ketika ditanya pemilik penggilingan itu, Bapak, apakah penggilingan ini memang khusus daging halal? Gak mau jawab. Lalu gimana? Ditanya begitu tuh gak jawab. Apakah khusus daging sapi? Gak jawab. Apalagi diminta surat. Sudahlah kalau Bapak gak mau jawab, bikin surat pernyataan kalau penggilingan ini khusus daging halal. Gak mau. Itu terjadi. Makanya sejak itu minat saya terhadap bakso langsung menurun. Dulu penggemar bakso, kecuali bakso yang sudah ada label halalnya, itu langsung tidak ada masalah. Kecuali yang pemilik asam urat, kolesterol,
lain lagi masalahnya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam miftahus sholati at-tahur. Miftahus sholati utawi kuncinya salat iku at-tahur, suci. Iya, kuncinya salat itu adalah suci. Buniyad dinu 'ala an-nadhafah wa aqbalan dari Rasulullah, buniyad dibangun apa ad-dinu agama Islam iku 'ala an-nadhafati ing atase suci, bersih dan suci. Artinya apa? Rasul menjelaskan, lebih menekankan lagi ayat tadi bahwa miftahus sholati at-tahur, pintu dari diterimanya sholat adalah at-tahur. Kalau sudah tidak suci ya tidak akan diterima. Kalau sucinya tingkat, misalnya kita awam, sholat yang penting secara fikih suci, bersih, suci, maka sudah sah sholatnya. Istilahnya sah. Diterima atau tidak itu urusan Allah. Ya, apakah orang yang sholatnya sah itu pasti diterima? Belum tentu. Apalagi yang tidak sah. Yang sah aja belum tentu. Ya, apalagi yang tidak sah. Berlaku qiyas aula. Tapi yang sah itu wong itu juga mengikuti ketentuan Rasul, para ulama, insya Allah itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tapi apapun, dan kita semua tidak ada yang bisa memastikan kebenaran. Ini Bapak Ibu, saya itu sering ditanya itu oleh teman-teman, itu oleh wartawan dipancing-pancing, gimana komentarnya ini tentang nasab. Waduh, nasab itu urusan nasib itu kan, menentukan nisab gitu. Ini bukti. Saya menjawab, sudahlah, kita tidak perlu masuk pada materinya. Tapi hikmah yang bisa kita ambil dari perdebatan ini apa? Menunjukkan bahwa kebenaran di dunia ini tidak ada yang mutlak. Karena tidak ada yang mutlak, kita tidak boleh menganggap apa yang menurut kita benar, orang lain juga harus mengakui benar. Silakan benar menurut kamu yakini itu yang benar, jalankan apa yang kamu yakini sebagai yang benar. Tidak perlu kamu memaksa orang lain mengakui apa yang kamu yakini benar. Kenapa? Manusia ini bukan makhluk mutlak, tapi makhluk relatif. Karena relatif tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang mutlak. Gitu? Manusia itu relatif. Kenapa relatif? Relatif itu maksudnya apa? Kita itu tidak bisa menentukan sesuatu apapun secara pasti. Kita melihat apapun itu bukan kebenaran yang pasti. Kita dengar apapun, apalagi semua kebenaran itu bersumber dari panca indera. Ya toh? Oh, ini ada kipas angin, kenapa saya lihat, saya rasakan. Ya. Apa benar angin ini dari kipas angin? Oh, belum tentu. Nah, sudah bisa menjawab Bapak kan? Oh, ada angin, kipas angin. Oh, tidak bisa kipas angin. Oh, bisa jadi dari jendela, dari mana-mana kan angin juga datang. Itu ya. Baik, itu pertama, pelajaran terpenting. Karena apa? Kalau kita ilmu untuk ilmu, maka yang terjadi adalah ingin menunjukkan dia paling hebat, dan itu ciri dari iblis. Ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Anda. Kenapa? Saya diciptakan dari tanah, api, Adam diciptakan dari tanah. Menurut iblis, api lebih baik dari tanah. Jadi sopo, jadi iblis. Iya kan? Menurut saya, lebih baik tanah. Kan relatif jadinya kan? Menurut klaimnya iblis, api lebih baik dari tanah. Padahal tidak. Nah, kalau
kita ini, alhamdulillah ya, sayang sekali terjadi segregasi di masyarakat itu. Kalau sampai terjadi perpecahan seperti itu, kita harus ingat Allah saja menurunkan Nabiullah Adam, putranya 2, anaknya juga ada yang jurusan neraka, ada yang jurusan surga. Anaknya Nabi Adam pertama, apalagi sudah turunan sekian. Yang dijamin masuk surga hanya Nabi dan Rasul. Anak istri gak ada jaminan. Ya, itu satu. Yang maksud itu ada. Kalau terus yang kedua artinya apa? Anak turunan itu ya tidak ada jaminan mutlak. Satu. Yang dari kita melihat apa? Orang itu bisa baik, bisa tidak. Yang agama ajarkan kepada kita, ayo kita ikuti, kita patuhi, kita jadikan tuntunan orang yang berbuat baik. Artinya apa? Yang tidak berbuat baik, tidak memberi contoh yang baik, tidak memberi teladan yang baik, maka tidak perlu kita contoh. Kita itu wajib marah kepada perbuatan yang tidak baik. Ingat ya, objek kita itu perbuatan. Kalau ada Abdul melakukan perbuatan jelek, kita wajib marah pada perbuatannya, tapi bukan kepada Abdulnya. Jangan dilekatkan. Artinya apa? Bisa jadi Abdul itu setelah berbuat maksiat malamnya tobat, kita nggak tahu. Diumpat terus Abdulnya sudah diterima oleh Allah, kita terus setoran dosa. Jadi amal ma'ruf nahi munkar itu kepada fi'lun, bukan kepada imru'un. Yang harus kita benci, kita tentang perbuatannya, dilakukan oleh siapa saja. Nah ini, kalau kita melekatkan pada orang, akhirnya perbuatan jelek kalau dilakukan suatu waktu oleh orang baik, kita akhirnya menjadi tidak bisa apa-apa. Paham tak? Ada orang baik kita panutan, tiba-tiba melakukan perbuatan munkar. Jadi kita masyarakat gak cerita, itu mau habis soal gak enak, nah, gitu kan? Karena dilekatkan pada orangnya. Lalu menungso kan bisa apa istilahnya? Esok kedelai, apa? Sore tempe. Menungso kan bisa berubah-ubah. Nah, tahu mesti penyet, mesti teh, ya, jangan sekali-kali. Karena apa? Kalau kita bablas kepada orangnya, maka akan muncul potensi penyakit iri, dengki, hasud. Dan itu sudah bukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang dinahyun an fi'lil munkar. Siapapun, nah kalau Bapak Ibu memahami arti ini, siapapun yang melakukan kemungkaran tidak boleh kita ikuti, harus kita tentang. Siapapun, karena perbuatannya itu. Kalau dia sudah tidak mungkar lagi, ya kita ikuti. Jadi tidak personal. Ya, jangan dilekatkan pada orang, karena orang tuh ya contoh awal-awal ini kadang soleh, kadang tidak soleh gitu. Kadang kalau lagi solehnya jamaah, ya belum zuhur sudah sholat zuhur, saking solehnya. Tapi kalau sudah tidak sholat di kumat, itu loh. Jadi jangan sekali-kali, ini prinsip dalam beragama, amar ma'ruf nahi munkar itu seperti itu. Yang harus kita benci, kita ingkari. Falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi.
Yang harus kita ubah adalah perbuatan bukan orang. Ya, itulah manusia. Jadi kita harus kok ada, wah ini keturunan ini, tapi kok ya sudah, siapapun yang masuk hanya Rasulullah, hanya Nabi. Selain itu tidak ada yang masuk. Makanya dalam bahasa politik disebut dengan oknum, gitu ya. Nah, oknum itu ya selalu salah, tapi bukan si A perbuatannya yang harus kita hukumi bersama-sama. Jadi ya dua hal itu yang saya sampaikan. Kalau saya ditanya persoalan itu, benar dan tidak relatif, ya relatif. Kayak saya contohkan, mau merujuk ke apa? Hadis menurut siapa? Bukhari Muslim. Kriteria Bukhari Muslim berbeda dengan kriteria At-Tirmidzi, berbeda dengan kriteria An-Nasa'i. Misalnya sama-sama sahih tapi berbeda imam, kriterianya pun juga berbeda. Nah itu ya. Jadi paling aman ya sudah, kamu percaya yang mana, yakin yang mana, lakukan apa yang kamu percaya, jalankan apa yang kamu yakin. Tidak perlu ikut jalan-jalankan, tidak perlu ikut musuh-musuhi, apalagi ngebol orang lain untuk membenci. Nah itu ngajak-ngajak orang sekampung untuk ikut benci. Jangan. Itu berarti sudah jatuh kepada person. Kalau person, kita yang akan celaka sendiri, karena hati kita akan tergerak menjadi iri, dengki, hasud. Orang kalau sudah hasud itu ibarat melempar api bara ke muka orang lain. Kalau kita pegang api bara mau dilempar ke orang lain, yang rusak duluan muka apa tangannya? Tangannya. Orang hasud itu, orang hasud itu adalah orang yang menghancurkan hidupnya sendiri. Karena ibarat itu melempar bara, memegang bara untuk dilemparkan ke orang. Sebelum dilempar dia sudah hancur dulu. Ya, sama salinda yang dulu khatam. Papa qadadul dawil masail bihadhihi tawail wallahu a'lam. Al-Fatihah.